Alat pembayaran non-tunai adalah instrumen pembayaran tanpa menggunakan uang kartal. Ini petunjuk bermain ular tangga. Yang pertama, pilih satu perwakilan kelompok untuk menjadi pion dalam ular tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Rek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi sarapan sama apa? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa ya. Ketua kelas dipimpin. Ada kayaknya. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Absen dulu ya. Belva. Hadir. Alia. Hadir. Alia Dwi. Hadir. Yaya. Vita. Hadir. Irma. Hadir. Arinda. Belum balik. Ya, belum balik. Aurel. Hadir. Delima. Hadir. Dewi. Dwinda, Lila, Nurdiana, Tiwi, Renata, Revika, Silvi, sakit apa, Rek, teman-temanmu, Rek? Panas? Iya, makanya jaga kesehatan, jangan banyak-banyak makan yang pedas-pedas. Oke, Bu Widya punya video untuk kalian. Oke. Apakah kamu punya mimpi? Apakah aku punya mimpi? Lebih dari jutaan manusia hidup di muka bumi. Menjalani hari demi hari, melakukan rutinitas tanpa henti. Berusaha mencari suap nasi, dan kalau bisa, sebongkah berlian. Terbangun sebelum sang surya datang. Berulang. Full dah suaranya. Dan terulang. Sampai kita lupa. Apa tujuan hidup kita di dunia? Apa yang aku inginkan dalam hidupku?
Apa mimpiku? Ketika kecil kita sangat tahu apa yang kita inginkan. Menangis ketika lapar, bahagia ketika senang, meminta pelukan saat gelisah. Hingga rasa ingin tahu kita bertambah. Kaki mulai berarah ke tempat yang indah. Dan orang tua kita berkata, Jangan pegang. Jangan sentuh. Kamu harusnya malu. Jangan pilih-pilih makanan. Jangan cengeng. sampai usia kita bertambah dan mendengar. Kamu tuh gak bisa dapetin semua yang kamu inginkan. Jangan egois. Kamu gak mikirin perasaan orang lain ya? Uang gak tumbuh di pohon. Kamu pikir hobi kamu bisa hasilin duit? Dan pada akhirnya, aku dan kamu menghadapi realitas, terperangkap pada rutinitas, melupakan hasrat yang kandas dan terlepas. Apa mimpimu? Saya cita-cita naik kapal. Ibu ingin punya mobil. Saya ingin keliling dunia bersama keluarga. Cita-cita saya menjadi TNI. Pernahkah kamu mencoba meraihnya? Sekarang, tutup matamu. Lalu, mengapa kamu tak mencoba? Tidak dibutuhkan energi yang lebih besar untuk bermimpi hal besar. Martin Luther King bermimpi sebuah negara yang bebas dari ketidakadilan. Bill Gates memimpikan dunia di mana internet sebagai penghubungnya. John F. Kennedy memimpikan mengirim orang ke bulan. Soekarno berjuang menyatukan bangsa Indonesia. Orang-orang itu melihat dunia sebagai tempat hal menakjubkan dapat tercipta. Mereka percaya seluruh hal dapat diperbaiki. Percaya bahwa perubahan dapat mengubah hidup banyak orang. Mereka percaya apapun mungkin. Percaya mereka adalah salah satu penciptanya. Lalu, mengapa kamu tak percaya? Tuliskan mimpimu. Ingat mimpimu. Jangan biarkan seorang pun merebutnya darimu. Percayalah, yakinlah, berusahalah, berdoalah. Kamu dan mimpi-mimpimu akan menjadi peran unik di alam semesta yang mengubah duniaku dan duniamu menjadi lebih indah. Oke, itu tadi ya barisan ya. Kenapa kok tepuk tangan? Iya, ini kalian mulai sadar ya. Iya ya, mimpi saya apa dulu ya gitu. Kalau saya kecil kan enak ya, mau jadi apa? Jadi guru, jadi polisi, jadi dokter. Tapi semakin bertambah besar, semakin bertambah dewasa, sepertinya kita mulai tidak lagi memikirkan hal seperti itu gitu kan. Nah, jadi sekarang kalian sudah mulai lagi memimpikan apa yang akan kalian lakukan pada masa depan? Ya. Mau jadi apa? Apa guru MI? Oh, TNI ya. Ya. Ya semoga tercapai ya, semoga tercapai semua. Amin. Oke. Untuk mencapai mimpi itu, maka pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah belajar. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, dikeluarkan buku-bukunya sudah? Semua alat tulis? Oke, pinter. Nih ya, sekarang
Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat pembayaran. Oke, dibuka halaman 12. Ya, dibuka halaman 12 semuanya. Siapa yang enggak bawa buku? Bawa. Ya, oke, pinter, bawa semua. Nah, ini Rek, Bu Widya lupa juga. Ini, quote of the day. Ya, mungkin siapa tahu bisa memotivasi kita semua. Apa itu? Ketua kelas coba baca. Ketua kelas baca apa itu? Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, terus apa lagi tuh? Ya, karena sesungguhnya sesuatu kesulitan itu ada kemudahan. Iya, kayak gitu ya, Rek ya. Dalam meraih mimpi nanti kalian tuh pasti akan akan menemukan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, tapi nggak apa-apa karena di Allah saja sudah menjanjikan itu. Ya, karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ya. Dan lagi jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, Bu Widya tahu belajar itu capek gitu kan ya. Nah, tapi kalau kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup apa itu? Iya, nggak apa-apa bersakit-sakit dahulu terus bersenang-senang. Iya, pinter. Dah, sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jadi setelah mempelajari alat pembayaran, diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi alat pembayaran tunai dan non tunai dengan tepat. Terus diharapkan juga kalian dapat menjelaskan peran alat pembayaran, juga menyajikan pola hubungan dan menyimpulkan. Gitu. Menyimpulkan apa tentang bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dengan tepat. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Nah ini, gambar pertama gambar apa, Rek? Uang. Untuk apa uang? Untuk ya, bagi ya. Ya, uang berapa itu? 100. Ya, lumayan ya, bisa buat beli skincare gitu lah ya. Terus yang kedua itu ngapain? Yang ketiga? Oke, terus yang keempat? Logam. Terus selanjutnya? Cek ya. Pernah kalian dapat cek kosong? Enggak pernah. Belum. Ya semoga dapat ya. Amin. Siapa? Nah yang terakhir apa itu, Rek? Iya, Dana, OVO, Link, Aja, Gope. Pernah kalian pakai itu? Pernah. Aku ada yang pernah pakai Dana, ada yang pernah pakai OVO ya. Semua itu gambar-gambar itu menunjukkan bahwa mereka itu digunakan dalam melakukan pembayaran. Seperti itu. Jadi alat pembayaran itu apa, Rek? Jadi alat pembayaran yang diterima secara umum. Iya, alat yang digunakan untuk melakukan transaksi. Oke, kemarin yang kertasnya di bawah. Oke, sekarang kita bahas itu dulu ya. Dua-dua ya, nyalur. Sudah siap? Oh, masih itu. Mengerjakan semua, Rek? Coba gini kan. Mana? Ya, pinter, gini kan. Oke. Yang sebelah sana gini kan. Mana? Kertasmu. Oke. Naila mana? Oke. Petan berdua. Alat pembayaran adalah Oke, nomor 2 ayo siapa yang mau maju? Ya, maju di sini. Papa tengah-tengah. Uang adalah segala sesuatu benda yang dapat diterima masyarakat secara umum dan alat pembayaran yang sah. Benar?
Oke, sudah duduk. Siapa lagi mau maju? Tertentu tuh. Nomor 5, uang memiliki nilai tertentu, yaitu nilai nominal dan nilai intrinsik, nilai real. Ya, terus. Fungsi asli uang sebagai alat tukar satuan real, satuan nilai. Ya, Terus? Jenis uang berdasarkan nilai yaitu full bodied money dan representatif. Syarat uang salah satunya adalah mudah disimpan, mudah dibawa. Pengelolaan uang rupiah yang terakhir adalah pemusnahan uang. Oke. Lanjut, siapa lagi yang mau maju? Oke, Naila. Alat pembayaran non-tunai adalah instrumen pembayaran tanpa menggunakan uang kartal. Kalau alat pembayaran non-tunai berbasis kertas, salah satunya yaitu cek, surat perintah dari seorang nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana dari pemilik rekening adalah biliet giro. Ya benar, biliet giro. Oke, terus. ATM merupakan alat pembayaran non-tunai berbasis kartu atau card based. OVO, Dana, dan GoPay merupakan contoh dari dompet elektronik atau e-wallet. Benar, dompet elektronik. Oke, sip, terima kasih. Benar semua, Re? Ada yang salah mungkin? Oke, pinter. Jadi, kenapa Bu Widya menyuruh kalian untuk mengerjakan itu? Karena itu nanti akan menjadi bekal kalian dalam melakukan permainan, dalam melakukan game. Game apa ini? Iya, ini ular tangga. Si kecil pernah ya main ini ya? Sering? Iya. Oke. Nah, untuk memantapkan lagi materinya, ini Bu Widya ada video. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak peserta didik? Pada video pembelajaran ini kita akan ngomongin tentang uang. Ya, jadi uang itu merupakan alat pembayaran. Tapi ada lagi loh alat pembayaran selain uang. Kira-kira apa ya? Nah, anak-anak sekalian, setelah menyimak penjelasannya, anak-anak sekalian diharapkan dapat menjelaskan tentang alat pembayaran dan juga jenis-jenisnya. Siapkan buku dan penanya, dan selamat belajar. Anak-anak sekalian, secara garis besar alat pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran tunai dan juga alat pembayaran non-tunai. Sebenarnya perbedaan keduanya sangat jelas sekali, di mana alat pembayaran tunai itu adalah uang yang nampak dan bisa kita pegang, kita gunakan sehari-hari. Sedangkan alat pembayaran non-tunai itu adalah selain uang, baik berupa kartu, cek, ataupun alat pembayaran non-tunai lainnya. Nah, keduanya ini sama-sama digunakan dalam bertransaksi, tergantung transaksi yang dilakukan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah uang sebagai alat pembayaran tunai. Berbicara tentang uang, siapa sih yang nggak tahu uang? Bahkan semua orang pasti mau uang. Kalian tahu tidak bagaimana sejarah adanya uang? Sebenarnya dulu uang itu tidak ada. Setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan semakin meningkat. Orang-orang tidak bisa menghasilkan semua kebutuhan tersebut sendiri, sehingga perlu untuk memperoleh dari orang lain. Nah, karena ingin memperoleh dari orang lain, orang tersebut bingung bagaimana cara untuk membayarnya. Kemudian, dilakukanlah yang namanya barter, yaitu menukar barang dengan barang. Tapi, sepanjang perjalanannya ditemukan kelemahan dari sistem barter ini. Di antaranya adalah sulitnya menemukan benda atau barang yang harganya senilai. Misalnya nih, kita ingin membeli emas tapi kita punya gula. Masa harus bawa berkarung-karung gula untuk membeli emas? Kemudian juga susah menemukan antara dua orang yang cocok kebutuhannya. Contohnya nih, ketika kita pengen emas tapi kita punya gula, sedangkan yang punya emas pengennya garam, kita nggak akan bisa bertukar, ya kan? Nah, oleh karena itu
Kemudian orang-orang berpikir, kita harus menemukan suatu benda yang dapat diterima secara umum, yang semua orang membutuhkannya, yang bisa kita jadikan sebagai alat tukar. Oleh karenanya lahirlah yang namanya uang barang. Contohnya garam. Nah, benda ini sebagai uang tentu juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama adalah susahnya menentukan nilainya, dan juga susah untuk menyimpannya. Mudah rusak tentunya. Karena uang barang mudah rusak, kemudian dicarilah alternatif lain, yaitu benda yang diterima secara umum dan juga awet, tidak mudah rusak, seperti yang kita gunakan sekarang ini. Kita telah berbicara tentang sejarah uang. Lalu uang itu sebenarnya apa sih? Pada ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, dalam ekonomi modern, pengertian uang diperluas, bukan hanya sebagai sesuatu yang tersedia secara umum, tetapi juga sebagai alat penyimpan kekayaan dan juga sebagai alat pembayaran hutang. Definisi tersebut menghasilkan beberapa fungsi uang. Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Contohnya, ketika kita ingin membeli buku di toko buku, kita harus menukarkan buku tersebut dengan uang yang kita miliki. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sebagai satuan hitung dan standar nilai. Nah, maksudnya di sini adalah setiap barang itu memiliki harga tersendiri, ada yang mahal, ada yang murah. Dengan uang, kita bisa menentukan standar nilai suatu barang dan dapat menghitung barang, bahkan dapat menghitung pendapatan nasional di suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penyimpan nilai atau kekayaan. Coba deh, kalau kita adalah pemilik lahan jagung yang besar, kalau kita simpan dalam bentuk jagung, tentu jagung tersebut akan rusak. Oleh karenanya kita berjualan jagung, kemudian mendapatkan uang untuk disimpan sebagai pundi-pundi kekayaan di masa depan. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat pembayaran. Jadi kegiatan jual beli, upah mengupah, sewa menyewa membutuhkan uang sebagai alat pembayarannya. Nah, uang memiliki jenis-jenis dan syarat tertentu sehingga dapat dikatakan sebagai uang. Setidaknya ada 3 jenis uang, yaitu uang komoditas atau uang barang, uang kartal, dan juga uang giral. Ananda harus bisa membedakan uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal itu adalah uang yang kita gunakan sehari-hari, uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah berbentuk cek, bilet giro, cek perjalanan, dan semua alat pembayaran lain yang bukan merupakan uang atau kita kenal dengan alat pembayaran non-tunai. Nah, lalu apa saja syarat dikatakan sebagai suatu uang? Ada setidaknya 4 syarat. Yang pertama adalah nilainya tetap, tidak mudah berubah, dan juga tidak mudah rusak, mudah dibawa kemana-mana, serta pembagian atas uang tersebut tidak merusak nilainya. Contohnya ketika kita membeli ubi seharga 5.000 dengan memberikan uang 50.000, apakah uang 50.000 itu menjadi bernilai 5.000? Tentu saja tidak ya Ananda sekalian, karena kita memperoleh kembalian dari uang yang dimiliki oleh penjual. Nah, kalian sudah mengetahui tentang uang atau alat pembayaran tunai. Kemudian kita akan membahas mengenai alat pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa uang tunai. Nah, saat ini pembayaran non-tunai memang sedang gencar-gencar sekali. Kita mengenal istilah dompet digital saat ini sebagai alat pembayaran non-tunai. Nah, jadi tidak hanya cek, bilet giro, kartu kredit, kartu debit saja yang menjadi jenis alat pembayaran non-tunai, tetapi ada dompet digital yang digunakan untuk bertransaksi non-tunai. Kalian bisa beli barang di e-commerce, bisa mentransfer uang, kemudian juga bisa untuk melakukan pembayaran-pembayaran lainnya menggunakan dompet digital tadi. Kita bahas perbedaannya satu persatu. Yang pertama, kartu debit.
Debit ini sama dengan ATM yang kita gunakan tergantung dari saldo yang kita miliki di rekening. Sedangkan kartu kredit itu adalah kartu utang. Jadi kita belanja dulu sebanyak limit kartu kredit tersebut, baik 1 juta sampai 100 juta, kemudian kita bayar di bulan berikutnya. Cek sendiri merupakan suatu lembar kertas yang berisi perintah tanpa syarat untuk penarikan dana kepada orang yang namanya ada di cek tersebut. Sedangkan giro adalah pembayaran kebalikan dari cek. Jadi surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seorang kepada rekening lainnya. Jadi itu ya Nanda sekalian materi kita tentang alat pembayaran. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton videonya ya Rek ya? Oke, sudah dicatat yang penting-penting? Oke, pintar. Jadi berdasarkan informasi di video, berdasarkan materi ajar dan LKPD yang kalian pegang, itu semuanya akan menjadi bekal dalam bermain ular tangga. Sekarang Bu Widya bagi kelompok ya. Ya, didengarkan ya. Merah, Alia, Dewi, Delima, Revika, dan Lila. Kuning, Tiwi, Ismi, Faza, Dwinda, Laila. Hijau, Urfa, Naura, Isma, Helena, Naila. Biru, Belva, Susi, Diva, Marsa, Didin. Mana Didin? Oke. Orange, Yaya, Irma, Manda, Vita, Aurel, dan Helen. Oke. Sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi semua duduk di bangkunya masing-masing. Oke, ini coba lihat semuanya ke depan. Ini petunjuk bermain ular tangga. Yang pertama, pilih satu perwakilan kelompok untuk menjadi pion dalam ular tangga. Jadi pilih satu ya, teman-teman perwakilan ya, yang main ular tangganya. Paham? Oke, yang kedua, perwakilan kelompok melakukan spin lalu berdiskusi menyelesaikan tantangan yang didapat. Spinnya seperti ini. Nah ini. Jadi nanti tekan ini. Tadi ada tekan Pak. Oke. Nanti kalau kalian dapat soal, nanti menyelesaikan soal yang di sini bisa pilih. Bu saya mau mengerjakan nomor 23. Oke. Kalau bisa menjawab soal berarti boleh main ular tangga. Kalau salah menjawab soal berarti ditekan kelompok selanjutnya. Paham? Nah, kalau dapat soal, kalau dapat teka-teki silang, nanti teka-teki silangnya di sebelah sini. Sama ya, kalau menjawab teka-teki silang dengan benar, maka akan lanjut bermain ular tangga. Jadi boleh melempar dadunya gitu. Tapi kalau salah, nanti akan dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya. Paham? Nanti ada bonus juga ada penalti. Bonusnya ini banyak, bagus-bagus kok. Ada yang lempar dadu. Jadi kalian nggak perlu mengerjakan soal langsung lempar dadu gitu. Ada yang maju sekali, maju 2 kali dan sebagainya gitu. Dan nanti dibuka sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Nanti siapapun kelompok yang sampai di garis finish terlebih dahulu, maka itu akan menjadi pemenangnya. Atau ketika soal sudah habis, teka-teki silang sudah habis, berarti kelompok yang mendekati garis finish akan menjadi pemenang. Oke, sip. Nanti akan ada reward untuk kalian. Jadi tenang saja. Ya, main yang semangat gitu. Oke. Ini dulu ya kalian. Tadi kan disuruh buat yel-yel kan sama Bu Widya.